Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nia Revalina di channel Fatality. Di sini kita kedatangan dua tamu, yaitu Muhammad Khairil dan Muhammad Ilham. Ya, halo. Jadi, apa kabar Ilham dan Khairil? Alhamdulillah baik. Anda? Saya juga tidak baik-baik saja. Sama guys, baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik ya. Jadi, apa kesibukannya akhir-akhir ini? Ya, kesibukan saya akhir-akhir ini ya seperti biasa, yaitu mengerjakan tugas yang terlalu banyak. Tapi sebenarnya bukan tugasnya yang terlalu banyak, tapi kesalahan saya karena selalu menunda-nunda waktu dalam mengerjakannya, sehingga tugas-tugas tersebut berkumpul menjadi gunung. Sungguh sebuah kesalahan yang penuh biru. Bagaimana dengan saudara Ilham? Ya, kesibukan saya akhir-akhir ini kurang lebih seperti saudara Khairil, sibuk mengerjakan tugas. Adapun kesibukan tambahan yaitu mengelola sawah orang tua yang mengalami kekeringan. Jadi, apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan tersebut? Cara mengatasi sawah yang kekeringan yaitu memompa air dari sumber air yang terdekat. Jadi khususnya itu memompa air dari sumber air terdekat menuju ke dalam persawahan atau lahan yang kekeringan. Tapi saya pernah membaca juga ada sebuah solusi yang dapat diberikan kepada petani, cara untuk membuat tanaman kita, bukan cara sih, tapi sebenarnya kita dapat mengatasi permasalahan kekeringan tersebut dengan menggunakan varietas-varietas unggul yang varietasnya tersebut tahan terhadap musim kemarau atau yang mengalami kekeringan. Contohnya yaitu bisa petani menggunakan Impari 32, Impago 10, dan Gamagora 7 kalau tidak salah. Selain kekeringan, permasalahan apa yang biasa terjadi pada persawahan petani? Selain kekeringan, ada pun masalah yaitu serangan hama tikus. Tikus, apakah hama serangga seperti yang coklat dan warna hijau tidak ada ditemui atau jarang ditemui? Kalau soal hama warna coklat dengan warna hijau bisa disebut dengan jarang sekali ditemukan. Oh, sangat jarang ya. Iya. Nah, berarti untuk saat ini permasalahan yang ada itu adalah serangan tikus ya? Iya, benar. Nah, berarti teman-teman di rumah ternyata daerah beliau ini cukup jarang warna coklat dan warna hijau. Jadi yang ingin bertani silakan pindah ke wilayah Ilham supaya tidak terserang warna coklat dan warna hijau. Tapi kembali ke masalah tentang serangan hama tikus, kita juga memiliki varietas yang tahan terhadap serangan tikus yang banyak kita miliki sekarang, yaitu Ciberes 02. Varietas tersebut memiliki batang yang cukup keras dan memiliki rasa atau tekstur yang tidak disukai oleh tikus, sehingga tikus tidak mau makan padi varietas tersebut. Selain dari perlakuan varietas, biasanya petani juga melakukan perlakuan pengendalian dengan menggunakan pestisida atau bahan kimia. Biasanya yang digunakan itu adalah furadan granula atau furadan yang butiran-butiran, yang cara penggunaannya biasanya dicampurkan dengan makanan-makanan yang dimakan oleh tikus seperti ikan kering, telur, atau beras ya. Kemudian disimpan di dekat lubang tikus supaya tikus yang makannya bisa mati. Selain dari pengendalian menggunakan bahan kimia, biasanya petani-petani juga melakukannya dengan cara mekanik, yaitu langsung mencari lubangnya, membunuh tikusnya, biasa menggunakan pantungan atau menggunakan alat tajam. Biasa juga kita menggunakan organik. Nih yang paling menarik menurut saya, penggunaan bahan organik, pesmat, pestisida nabati, seperti pengolahan atau pembuatan pestisida dari bahan buah bintaro yang biasa di pinggir-pinggir jalanan itu, yang buahnya kita olah menjadi pestisida. Tikus itu merupakan pestisida yang mengendalikan tikus. Jadi itu poin menariknya ya. Di sini kita bisa menggunakan bahan organik, bisa menggunakan bahan non organik atau bahan kimia.
Saya pernah melihat berita tentang pengendalian hama yang menggunakan bahan kimia dan bahan organik. Jadi apa perbedaan bahan kimia dan bahan organik? Bedanya ya, beda organik sama non-organik. Ya, menurut saya beda dari organik dan non-organik ini berada pada kualitasnya pada lingkungan hidup atau ekosistem dari tanaman yang kita tanam atau ekosistem hewan-hewan, fauna-fauna yang ada di dalamnya. Biasanya untuk pertanaman atau pertanian padi, biasanya orang lebih cenderung menggunakan bahan kimia dengan alasan lebih simpel, lebih praktis lah, lebih instan dalam pengerjaannya. Sementara untuk bahan pestisida nabati sendiri atau yang bahan organik tadi itu selain dari lumayan merepotkan, tidak merepotkan sih sebenarnya, tapi cukup rumit dalam penerapannya, pengerjaannya. Dan juga dalam penerapan bahan organik tersebut biasanya butuh waktu yang cukup lama supaya dia efektif. Jadi orang lebih cenderung menggunakan bahan ini. Perbedaan yang paling menonjol itu ketika sudah dalam waktu yang lama. Biasanya orang yang menggunakan bahan organik itu tanaman-tanaman atau kualitas-kualitas tanamannya dalam itu lebih sehat untuk manusia konsumsi. Sementara yang dari bahan kimia atau yang dari non-organik tadi kan itu sulit terurai. Jadi sehingga apa yang kita makan dari produk yang menggunakan bahan kimia tadi itu juga bisa masuk ke dalam tubuh kita, sehingga bisa timbullah berbagai macam penyakit, ada kanker atau semacamnya. Jadi mungkin itulah. Jadi tempat Anda itu lebih banyak menggunakan organik atau non-organik? Non-organik ya. Jadi kebanyakan mereka menggunakan pestisida kimia ya. Mungkin karena alasannya praktis dan instan seperti yang saya ucapkan tadi ya. Tapi bagaimana dengan masalah tentang kesehatan masyarakat yang di sana yang konsumsi beras, apakah untuk saat ini masih baik-baik saja? Berarti dampak yang ditimbulkan belum kelihatan secara fisik ya, tapi kita juga tidak bisa mendoakan orang untuk terserang penyakit. Jadi mungkin itu tadi perbedaannya. Dari perbedaan pertama yaitu cara penggunaannya, satunya praktis, satunya cukup butuh energi lebih untuk melakukannya. Kemudian perbedaan kedua di lingkungan, satunya itu jangka pendek karena instan, dan satunya lagi jangka panjang yaitu pertanian berkelanjutan. Jadi itu saja perbedaannya. Saya mendapatkan lumayan banyak pengetahuan tentang pertanian melalui podcast ini, dan terima kasih kepada dua narasumber kita hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih karena sudah diundang dalam podcast ini. Sekian podcast kali ini, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah guys, thank you.